Silakan Bapak, Ibu, dan adik-adik, kami sudah membagikan leaflet. Tolong sambil dibaca, akan kami jelaskan jika ada yang kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam acara di pagi hari ini. Sebelum itu, perkenalkan, saya Nabila Putri Bahrian. Saya Lailatul Askuri Nikmah. Saya Muhammad Aryo Ramadhani. Di sini kami mahasiswa dari Stika Satria Bakti Nganjuk akan memberikan penyuluhan kesehatan mengenai protokol kesehatan di era new normal tentang belajar di sekolah. Apakah Bapak, Ibu, dan adik-adik sudah paham dan mengerti betul mengenai protokol kesehatan di era new normal tentang belajar di sekolah? Baiklah, kami akan menjelaskan serba-serbi mengenai protokol kesehatan di era new normal tentang belajar di sekolah. Oke, Bapak, Ibu, dan adik-adik, kita mulai dari pengertian protokol kesehatan dan era new normal. Apa sih itu? Silahkan dibaca leaflet yang kami bagikan. Ini sambil saya jelaskan. Jadi, protokol kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi COVID-19 ini. Protokol kesehatan dibentuk dengan tujuan agar masyarakat tetap dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan keamanan atau kesehatan orang lain. Protokol kesehatan ini terdiri dari beberapa macam, seperti pencegahan dan pengendalian. Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian secara spesifik melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.01-01-382-382-2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Era new normal adalah kebijakan membuka kembali aktivitas ekonomi, sosial, dan kegiatan publik secara terbatas dengan menggunakan standar kesehatan yang sebelumnya tidak ada sebelum pandemi. New normal adalah perubahan perilaku atau kebiasaan untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasa, namun dengan selalu menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Lalu, bagaimana mengenai strategi dan implementasi mengenai protokol kesehatan di era new normal tentang belajar di sekolah? Pihak dinas harus berkoordinasi secara matang dengan kepala sekolah dalam hal penyediaan sarana dan prasarana pendukung selama masa pandemi di sekolah, demi berjalannya kebijakan new normal pendidikan. Pihak sekolah harus bisa menyediakan masker dan hand sanitizer bagi peserta didik dalam kategori kurang mampu dalam menyediakannya. Dan juga pihak sekolah hendaknya dapat menyediakan sabun cuci tangan di setiap keran masing-masing kelas. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah yang dibagi menjadi 2 gelombang, Dinas Pendidikan dan pihak sekolah dapat memberdayakan tenaga honorer dalam membantu pelaksanaannya. Namun, bila tenaga honorer tidak memadai, guru yang mengajar di gelombang kedua atau siang hari haruslah guru yang berada pada gelombang pertama atau pada pagi hari. Selanjutnya, kemungkinan pro dan kontra mengenai protokol kesehatan di era new normal tentang belajar di sekolah. Persiapan ini tentu akan menimbulkan pro dan kontra, baik di kalangan orang tua maupun di kalangan guru sendiri. Dari kalangan orang tua, kekhawatiran mereka terhadap kesehatan peserta didik selama di sekolah tentunya dapatlah dimaklumi. Namun, dengan membekali masker, hand sanitizer, membawa bekal dari rumah, selalu mencuci tangan dan menjaga jarak dengan sesama peserta didik di sekolah akan menjauhkan mereka dari tertular pandemi COVID-19. Usaha pihak sekolah untuk memberikan jaminan kesehatan selama peserta didik berada di sekolah tidak akan ada artinya bila tidak didukung orang tua dan dimulai dari rumah masing-masing. Melalui penerapan pola hidup bersih dan sehat di kalangan guru sendiri, pro dan kontra tentang kebijakan mengajar 2 gelombang dalam satu kelas pasti akan muncul. Keberatan karena terlalu lama berada di lingkungan sekolah atau luar rumah,
kurang waktu untuk istirahat, dan alasan lain pasti akan dilontarkan para guru. Namun, apabila kita menginginkan gerakan new normal pendidikan ini berjalan, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus tetap mendukung dengan cara ikut melaksanakannya. Lalu materi yang terakhir adalah macam-macam aturan protokol kesehatan di era new normal tentang belajar di sekolah. Yang dapat kita lakukan seperti mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir, menggunakan masker dan face shield, pengecekan suhu tubuh, tidak berjabat tangan, saling menjaga jarak, dan menggunakan peralatan pribadi. Baiklah Bapak, Ibu, dan adik-adik, materi terakhir sudah disampaikan oleh teman saya tadi. Selanjutnya akan ada sesi pertanyaan. Apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Silakan Bapak, Ibu, atau mungkin adik-adik yang ingin bertanya. Saya mau bertanya, masker apa yang dapat digunakan untuk sehari-hari guna mencegah penyebaran COVID? Oke, Bapak dan Ibu, adik-adik, ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya mau bertanya, berapa jarak aman di sekolah untuk mematuhi peraturan protokol kesehatan new normal di sekolah? Terima kasih. Selanjutnya ada lagi yang ingin ditanyakan. Saya mau bertanya, boleh didemonstrasikan cara mencuci tangan dengan benar? Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Pemilihan masker boleh berupa masker medis, masker bedah atau masker N95, maupun masker kain, asalkan memenuhi standar pencegahan penyebaran virus. Lalu saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Meskipun sudah mencuci tangan dan menggunakan masker, protokol yang satu ini harus tetap dipatuhi. Saat berada di dalam kelas, meja para anak sekolah juga harus diatur untuk tidak terlalu dekat dan dibatasi jumlah anak yang boleh masuk secara bergilir. Aturan jaga jarak di sekolah yang harus dipatuhi adalah pendidikan dasar dan menengah jaga jarak minimal 1,5 meter dengan jumlah maksimal 18 murid per kelas. SLB jaga jarak minimal 1,5 meter dengan jumlah maksimal 5 murid per kelas. PAUD sampai TK jaga jarak minimal 1,5 meter dengan jumlah maksimal 5 murid per kelas. Baiklah, kami akan mendemonstrasikan langkah mencuci tangan dengan menggunakan sabun di bawah air yang mengalir. Langkah yang pertama, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan sebaliknya. Langkah yang ketiga, gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. Langkah yang keempat, jari-jari sisi dalam kedua tangan saling mengunci. Langkah yang kelima, gosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Langkah yang keenam, gosokkan dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Yang terakhir, bilas dengan air bersih. Sekian penyuluhan yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Arya Ramadhani. Saya Nabila Putri Bahrian. Saya Lailatul Askuri Nikmah. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.